Selamat malam saudara-saudara, Bapak, Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, dan anak-anak semua. Bersama saya, Pendeta Neni Suprihartati, malam ini Jumat 3 Juli 2020. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dengan saat teduh diiringi lagu Di Dalam Cinta. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dari Zakaria pasal 2 ayat 6 hingga ayat 13. Zakaria pasal 2 ayat 6 hingga ayat 13. Ayo, ayo, larilah dari tanah utara. Demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerakkan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadikan umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah, hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Saudara-saudara, bacaan Alkitab malam ini mengisahkan saat Tuhan akan menyelamatkan bangsa Israel dari tanah pembuangan Babel untuk kembali ke Yerusalem. Perkataan Tuhan melalui Zakaria, "Ayo, ayo, larilah dari tanah utara," memberikan semangat kepada sebagian orang-orang Yahudi yang memilih untuk tetap tinggal di Babel, baik karena berbagai penyakit yang ditimbulkan oleh usia maupun karena alasan-alasan lain. Tuhan mendesak mereka supaya lari dari kota yang dihukum tersebut, sebab malapetaka akan menimpa kota itu. Mengapa Tuhan memberikan semangat bahkan mendesak bangsa Israel untuk segera meninggalkan Babel? Zakaria katakan, "Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya." Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan akan mengirimkan Mesias untuk mempertahankan kemuliaannya dengan cara menghadapi bangsa-bangsa yang telah menindas Israel.
Tuhan memakai istilah biji matanya. Biji mata adalah bagian yang paling lunak, mudah luka, tidak dapat diganti, dan sangat dilindungi. Demikian halnya dengan Israel di mata Tuhan. Melalui ungkapan tersebut, Tuhan menyatakan bahwa tidak akan pernah membiarkan bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya terluka oleh karena apapun. Tuhan sangat mengasihi bangsa pilihannya. Ia akan menjaga dan melindungi, sebab bangsa Israel adalah biji matanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah bangsa Israel masa kini, bangsa pilihan Tuhan, umat kepunyaannya. Sepatutnya kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa mengasihi kita, dengan mengibaratkan kita sebagai biji matanya. Perkataan Tuhan menjadi kekuatan bagi kita, bahwa jika kita berpegang padanya, percaya pada kuasanya, dan setia menjadi umat pilihannya, maka Ia akan menjaga dan melindungi kita dari bahaya apapun. Untuk itulah Zakaria menyampaikan perkataan Tuhan, "Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengah kamu." Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengah kamu. Tema renungan malam ini, kesukaan menjadi biji matanya, mengajak kita untuk mampu bersyukur, bahkan bersorak-sorai dan bersukaria, sekalipun kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Sekalipun mungkin kita mengalami pengurangan atau pemotongan penghasilan, mengalami pemutusan hubungan kerja, usaha tidak dapat berjalan, mengalami berbagai penyakit, mungkin juga harus menjalani isolasi ataupun perawatan karena virus corona. Bahkan di saat pandemi ini, kita kehilangan orang-orang yang sangat kita kasihi, baik itu karena corona ataupun karena yang lain. Dalam segala situasi tersebut, kita tetap mampu bersyukur, bersorak-sorai dan bersukaria, karena kita percaya Tuhan akan setia menjaga kita, sebab kita adalah biji matanya. Tuhan akan membebaskan kita dari malapetaka. Ia akan menyelamatkan kita dari bencana. Bahkan dalam kematian sekalipun, kita bersyukur karena kita mati di dalam Kristus. Amin. Bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, maka lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Ya Tuhan, terima kasih untuk renungan malam ini yang mengingatkan dan mengajak kami untuk mampu bersyukur dalam segala hal. Tolonglah kami ya Tuhan di tengah masa pandemi COVID-19 ini untuk tetap dapat bersorak-sorai dan bersukaria. Mampukan kami untuk percaya bahwa Engkau menjadikan kami umat pilihan-Mu dan menjaga kami sebagai biji mata-Mu. Kami berdoa untuk kami dan saudara-saudara kami yang tertimpa kemalangan karena penyakit yang menyerang tubuhnya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dinyatakan sebagai PDP, UDP, ataupun OTG, bahkan mereka yang saat ini harus diisolasi di rumah sakit. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang terserang oleh penyakit-penyakit yang lain, yang menimbulkan rasa cemas, khawatir, dan takut. Tolonglah kami dan semua saudara-saudara kami untuk percaya pada kuasa dan kasih-Mu. Dengan demikian, kami semua akan tetap mampu bersukaria, menghadapi dan menjalani hidup dengan serangan penyakit. Dan Engkau yang bekerja dalam diri kami dan saudara-saudara kami untuk melawan penyakit-penyakit tersebut. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan dan mengajak kami untuk percaya pada kasih-Mu yang luar biasa. Sebab Engkau menjadikan kami sebagai biji mata-Mu. Kami rentan, lemah, dan mudah terluka. Untuk itulah dengan penuh cinta kasih, Engkau menjaga, melindungi, dan menyelamatkan kami. Jika Engkau begitu mengasihi kami dengan menjaga dari segala malapetaka, mampukanlah kami untuk dapat mengasihi diri kami dengan bersikap mendisiplinkan diri dalam menjaga tubuh kami ini, menjaga pola makan yang baik dan sehat, mengatur waktu untuk bekerja dan beristirahat dengan benar. Engkau memang menjaga kami, tapi bukan berarti lalu kami dapat hidup semaunya, karena Engkau membebaskan kami dari virus. Tolonglah kami agar kami tidak merasa kuat dan dapat bertahan terhadap segala serangan. Tolonglah kami dalam masa pandemi ini agar bersungguh-sungguh dalam mendisiplinkan diri dengan rajin mencuci tangan, memakai masker saat keluar rumah, dan menghindari kerumunan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengingatkan kami melalui firman-Mu. Malam ini, Engkau mengingatkan kami untuk percaya pada kuasa dan kasih-Mu yang luar biasa. Dengan percaya pada kasih dan kuasa-Mu, maka sepatutnya kami dapat tetap bersyukur menghadapi hidup ini. Mampukan kami agar senantiasa bersorak-sorai dan bersukaria, meski dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Tolonglah kami untuk percaya bahwa Engkau akan menjaga dan melindungi kami. Kami tidak tahu kapan masa pandemi ini akan berakhir. Kami tidak tahu akan hari-hari ke depan. Anak-anak kami akan sekolah, usaha-usaha kami yang belum bisa kembali berjalan, penghasilan kami yang tidak pasti, dan tabungan yang makin menipis. Dalam segala situasi tersebut, mampukan kami untuk tetap dapat bersyukur, bersorak-sorai, dan bersukaria memuliakan nama-Mu, dan percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan kami dan membiarkan kami dalam ketakutan. Dalam pengasihan-Mu
kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada bersama kami dalam peperangan melawan virus corona ini. Kami percaya Engkau bekerja melalui orang-orang yang secara intensif memikirkan dan berupaya untuk menghentikan penyebaran virus corona dan menyembuhkan orang-orang yang terpapar. Kami berdoa untuk orang-orang yang menganggap bahwa situasi saat ini sebagai suatu rekayasa dan tidak mau menerima bahwa sesungguhnya virus corona masih menyebar di mana-mana. Kami berdoa untuk orang-orang yang tidak mau bekerja sama dalam menghentikan virus corona ini dengan tidak melakukan protokol yang telah ditetapkan. Kami berdoa untuk orang-orang yang putus asa dengan situasi pandemi ini, sehingga mereka tidak peduli dengan penyebaran virus, bahkan terpapar sekalipun. Tolonglah kami untuk dapat saling mengingatkan dan menolong mereka untuk dapat memahami situasi dan sikap yang benar. Dalam pengasihan-Mu, kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang sedang mempersiapkan diri memasuki masa normal baru. Berikanlah hikmat kepada kami, khususnya para anggota majelis dalam bersikap. Mampukan kami agar tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan membuat keputusan yang bijaksana. Tolonglah kami untuk dapat mengedepankan kesehatan dan keselamatan warga gereja kami. Jauhkan kami hanya memikirkan dan mengutamakan diri sendiri, karena kami tidak tinggal dan hidup sendiri. Buatlah kami memahami dan tidak menjadi kecewa ketika kami menjadi bagian orang yang tidak diizinkan untuk beribadah di gereja, ataupun ketika majelis gereja kami memutuskan untuk belum melaksanakan ibadah di gereja. Tolonglah kami untuk percaya bahwa semua kebijakan tersebut untuk kebaikan, kesehatan, dan keselamatan kami bersama. Tolonglah gereja-gereja untuk tetap dapat menggembalakan dan memelihara iman warga jemaat dengan berbagai cara yang tepat dan benar dengan segala keterbatasan yang ada. Inilah doa kami malam ini. Dalam pengasihan-Mu, kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami.
Saudara-saudara, tetaplah setia menjadi pendoa. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita semua.